Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali untuk pelajaran akidah kelas 8 SMP semester ganjil di bab ketiga ini ya, yaitu tentang kitab samawi terdahulu telah diganti. Kemarin kan kita sudah belajar tentang masalah kitab samawi ya. Kitab samawi itu apa? Yaitu kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya, mulai dari Tauratnya Nabi Musa, kemudian Zaburnya Nabi Daud, Injilnya Nabi Isa alaihissalam dan sebagainya. Kita mulai belajar. Kitab samawi terdahulu telah diubah ya, ini bab ketiga ini untuk kelas 8 pelajaran akidah. Nanti kita akan belajar di dua subbab. Yang pertama, penyimpangan kitab-kitab terdahulu, dan yang kedua, hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Di penyimpangan kitab-kitab terdahulu nanti kita akan belajar yang pertama, orang Yahudi menyimpangkan Taurat, kemudian yang kedua, orang Nasrani juga menyimpangkan Taurat, dan saya pun mencoba akan memberikan contoh ya, biar punya gambaran bagaimana sih orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menyimpangkan Taurat. Kemudian di subbab yang kedua di sini ya, yaitu apa? Hikmah iman kepada Allah. Jadi entah kenapa di buku pelajaran kita ya, Muqarrar untuk akidah ini, hikmahnya ini digabungkan di penyimpangan seperti itu. Entah kenapa hikmah ini tidak dimasukkan ke bab kedua. Mungkin karena penyimpangan di sini sedikit, jadi digabungkan kepada bab ketiga ini ya. Jadi ketika kita belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah, nanti hikmahnya apa saja? Ya, yang pertama, kita semakin yakin betapa Allah sangat perhatian terhadap hamba-hambanya. Ya, nanti Ustaz akan jelaskan satu persatu. Kemudian yang kedua, kita memahami banyak hikmah Allah dalam syariatnya. Kemudian yang ketiga, kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur ya. Jadi ada dua subbab untuk bab ini, yaitu kitab samawi terdahulu telah dirubah. Sebelum kita belajar pelajaran akidah kelas 8 di bab ketiga ini, yaitu tentang kitab samawi telah dirubah, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan doa salah satunya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, yang bukan hanya untuk diri sendiri namun bisa diamalkan untuk orang lain. Wa rizqan thayyiba, begitu pula kami minta kepada Engkau rizki yang thayyib, yaitu bukan hanya halal namun juga bergizi. Dan di akhir doa ini pun kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala amalan mutaqabbala, agar amalan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik salat kita, puasa kita, zakat kita, termasuk juga belajar kita pada hari ini. Begitu pula kita meminta lagi agar dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam belajar dengan doanya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, zidni ilma, tambahkan kepadaku ilmu agar aku mudah untuk menghafalkan. Dan bukan hanya itu saja, warzuqni fahma, dan berilah pemahaman kepadaku agar aku bisa mengamalkan ilmu tersebut. Bukan hanya berdoa, Ustaz pun menyampaikan sebuah hadis agar kita tetap semangat untuk beramal jariah. Itu salah satunya sabda Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Ketika anak Adam, yaitu kita semuanya manusia, terputus ya, mati, maka terputuslah tiga amalnya, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, wakaf kita ya untuk kaum muslimin, gedung dan sebagainya. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang kita ajarkan kepada murid-murid kita, saudara kita, ya, teman kita, tetangga kita, itu akan tetap mengalir pahalanya kepada kita walaupun kita telah mati. Atau yang ketiga, awaladin soleh yad'ulah, atau seorang anak yang soleh yang senantiasa mendoakan dan meminta ampunan untuk kedua orang tuanya. Dan seperti biasa di halaman ini ya, Ustadz mengingatkan kepada kalian para siswa ya, bahwasanya agar selalu menjaga adab-adabnya kepada guru yang telah berupaya untuk bisa mentransfer ilmu kepada kalian. Jangan sampai guru tersebut dimusuhi ya. Ini sebagai contoh saja, ada beberapa kasus ya, semoga tidak terjadi lagi. Dan ini pun saya beri gambaran tentang tahun 1969 dan hari ini ya. Kalau tahun 1969 itu ketika anak itu nilainya jelek, bukan hanya dimarahin oleh gurunya, namun juga dia akan mendapat tambahan marah oleh orang tuanya. Beda dengan hari sekarang ya, ini cengengesan anaknya. Udah nilainya jelek, gurunya dimarahin, begitu pula orang tuanya pun memarahi guru, dan ini tidak beradab. Ya, kita akan mulai pelajaran hari ini. Untuk subbab yang pertama di bab tentang kitab samawi telah dirubah, yaitu penyimpangan kitab-kitab terdahulu. Mari kita belajar bersama. Ayo, tetap semangat. Kita akan baca mukadimahnya, bahwasanya kitab Taurat dan Injil ya, kitab Tauratnya Nabi Musa dan Injilnya Nabi Isa alaihissalam ya. Sekarang ini maksudnya juga dalam artian
uh, ketika Nabi Muhammad SAW hidup dan sebelum Nabi Muhammad diutus ya, telah mengalami banyak pergantian. Iya, jadi ada Taurat versi ini, Injil versi itu dan sebagainya. Nanti Ustaz akan jelaskan, misalkan ada berbagai nama macam Injil ya. Surat-suratnya diganti, ya isi hukum-hukumnya diganti, akidahnya pun diganti dan sebagainya. Di lainnya terdapat penambahan ya, jadi penambahan ayat, penambahan kata ya di dalam Taurat dan Injil, dan pengurangan begitu pula hukum-hukumnya dikurangi ya, kata-katanya dikurangi dan sebagainya. Dari kitab aslinya iya, dari kitab asli yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Isa berupa Taurat dan kepada Nabi Musa berupa Taurat dan kepada Nabi Isa berupa Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa ya. Jadi kitab Taurat dan Injil yang ada sekarang ini telah dirubah oleh mereka sendiri ya, atas tujuan dunia ya, bukan tujuan akhirat tapi tujuan dunia ya. Dan kenapa sih faidahnya ya kitab Taurat dan kitab Injil itu bisa dirubah? Salah satunya faktornya adalah karena orang Yahudi dan orang Nasrani sendiri tidak hafal Taurat dan Injil mereka ya. Beda dengan kaum muslimin. Ketika banyak kaum muslimin itu yang hafal ya, dari berbagai negara, mulai dari Timur Tengah, Indonesia dan sebagainya ya, ratusan ribuan bahkan jutaan kaum muslimin yang hafid ya. Ketika seseorang membaca Al-Quran kurang itu akan ketahuan ya. Ketika seseorang membaca Al-Quran lebih ada huruf fa, maka itu pun ketahuan. Nah, itulah ya. Jadi maka kita bersyukur kepada kawan-kawan kita yang banyak hafalan Al-Qurannya, karena bisa menjaga untuk kelanggengan Al-Quran itu sendiri sampai hari kiamat. Kita akan masuk ya di pembahasan pertama di subbab ini, bahwasanya apa? Orang Yahudi menyimpangkan Taurat. Dan iya benar. Dan bukan hanya orang-orang atau ahli sejarah saja yang mengatakan bahwasanya orang Yahudi menyimpangkan Taurat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri pun yang mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadih wa yaquluna sami'na wa asaina." Ya. Ada ya segolongan orang-orang Yahudi ya, jadi tidak semua Yahudi ya, jadi segolongan saja ya. Mereka itu yang nakal, berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka kerjakan? Yuharifun ya, yuharifun itu mengganti, mengubah-ubah. Mereka mengubah apa? Al-kalima an mawadihi, kalimat-kalimat ya, perkataan-perkataan firman Allah an mawadihi, dari tempat-tempatnya ya. Jadi mereka mengubah hukum dari haram menjadi halal, halal menjadi haram ya. Akidah yang harusnya kayak gini diganti kayak gitu. Dan bukan hanya mereka mengganti saja Taurat mereka itu yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, wa yaquluna sami'na wa asaina, dan ini ya, jadi mereka itu ngecek banget gitu, menghina Allah Subhanahu wa taala dan menghina selain mereka ya. Mereka mengatakan sami'na, kami dengar, tapi apa? Wa asaina, dan kami tidak menurutinya. Iya, kami mendengarkan Taurat, itu perkataan orang Yahudi, wa asaina, tapi kami tidak menuruti Taurat ya. Beda dengan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin itu ketika sudah membaca dan mendengarkan Al-Quran itu harus atokna, harus mentaati Al-Quran ya. Mereka yaitu orang Yahudi mengubah dan menggantinya serta mempermainkan hukum-hukumnya yang ada di dalam Taurat tersebut. Iya ya, jadi misalkan contoh kasus saja, misalkan orang kaya Yahudi menghendaki hukum B, padahal di Taurat hukumnya A. Mereka mau mencoba nego kepada rabi-rabi mereka. Rabi itu istilahnya ustadz lah ya, kalau dalam Islam, kalau dalam Yahudi namanya rabi ya. Mereka mencoba untuk menego rohib-rohib mereka agar mengubah dari hukum A ke hukum B. Kemudian orang kaya itu pun memberikan uang kepada rohib-rohib mereka. Kemudian rohib itu pun mengubah Taurat, mengubah hukum-hukum yang ada di dalam Taurat. Nah itulah ya. Maka ketika seorang ustadz atau seorang guru atau seorang rohib seperti itu yang gila dunia, maka mereka pun bisa mengubah ayat Al-Quran. Ya, kemudian yang pembahasan kedua ini bahwasanya apa? Bukan hanya orang Yahudi saja, namun orang Nasrani pun menyimpangkan Taurat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 78, "Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab." Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menyinggung orang-orang Nasrani ya, orang-orang Kristen, wa inna minhum, dan sebagian mereka ya, seperti yang tadi saya katakan bahwasanya Taurat itu dirubah bukan oleh semua orang Yahudi tapi sebagian. Begitu pula orang-orang Nasrani ya. Wa inna minhum, dan sebagian orang-orang Nasrani itu ya, lafariqon ya, sebagian mereka, segolongan mereka, yalwuna alsinatahum ya, mereka itu memutarbalikkan lidah mereka ya. Jadi maksudnya mengubah hukum-hukum yang ada di dalam bil kitab, yang ada di dalam kitab tersebut ya. Karena mereka pandai berpidato, karena mereka pandai
bersastra, maka apa yang manusia sangka litahsabuhu minal kitab, ya, agar kamu, ya, yaitu manusia khususnya kaum muslimin itu menyangka, litahsabu menyangka bahwasanya Injil yang mereka bawa itu termasuk Injil yang dibawa Nabi Isa alaihissalam, padahal sudah berubah, ya. Wama huwa minal kitab, dan Injil yang telah dirubah mereka, ya, bukanlah kitab Injil yang asli yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, ini teorinya. Nah, ini Ustaz akan pertegas lagi, Ustaz akan perjelas lagi tentang apakah benar, ya, bahwasanya orang Yahudi dan orang Nasrani itu mengubah Taurat. Kita akan coba baca contoh-contohnya. Nah, ini sebelum kita ke contoh, saya akan kasih tahu dulu ada beberapa nama, ya, Injil yang dipakai oleh orang Nasrani sekarang, ya. Sebenarnya banyak, ada banyak versi, cuman ini adalah versi yang paling terkenal, yang paling banyak dipakai oleh orang-orang Nasrani, ya. Yang pertama ini ada Yohana, ya, atau kita terjemahkan dengan Yohanes. Begitu pula ada Injil Matta, ya, atau kita terjemahkan dengan Matius. Begitu pula ada Injil Luka, ya, kita terjemahkan dengan Injil Lukas, Injil Markus, atau ya Markus, ya. Kemudian ada pula sebagian lain yang mengatakan ada pula Injil Barnaba, ya, atau kita terjemahkan dengan Injil Barnabas. Tuh, Masya Allah, ya. Ini diantara kelima Injil ini, Yohanes, Matius, Lukas, Markus, Barnabas, ini berbeda-beda, ya. Jumlah ayatnya berbeda, jumlah kalimatnya berbeda, hukum-hukumnya berbeda, dan sebagainya. Lalu pertanyaannya, dari sekian banyak Injil ini mana yang akan dipakai? Ya, sementara hukumnya berbeda, jumlah ayatnya berbeda, ya, perkataannya berbeda, dan sebagainya. Beda dengan Al-Quran, ya. Al-Quran itu satu, ya. Seperti tadi Ustaz katakan di pertama, itu ketika ada seseorang yang mengatakan wa, ya, kemudian ada hafid yang datang dan tidak ada huruf ya, itu tentu akan disalahkan. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Al-Quran itu hanya satu, ya. Beda dengan Injil ada 4. Ketika yang satu mengatakan A, bisa jadi Injil yang lain mengatakan B, seperti itu, dan tidak saling menyalahkan. Kenapa? Karena memang seperti itu kedudukannya. Ataupun bisa jadi saling menyalahkan sekali karena memang tidak ada masdar yang paling tepat. Nah, ini Ustaz akan perjelas lagi, apakah benar orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menyimpangkan kitab mereka, ya. Orang Yahudi dan Nasrani menyatakan bahwasanya Allah punya anak. Nah, ini yang pertama, contoh pertama, ya, yang mereka merubah kitab Taurat dan Injil adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah At-Taubah ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-Masih ibn Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim, ya. Wa qalatil yahudu, ya, orang-orang Yahudi berkata, ya, Uzair ibn Allah. Uzair itu putra Allah, dan ini Masya Allah, ya, Uzair itu kan ada sebagian ulama yang mengatakan nabi lah, ya. Hanya karena Uzair itu hafal Taurat, ya. Jadi Masya Allah, orang-orang Yahudi itu tidak ada yang hafal Taurat. Sekali ada orang yang hafal Taurat, maka disangka anak Allah, ini seperti itu, ya. Kemudian orang Nasrani pun tidak mau kalah. Wa qalatin nasara al-Masih ibn Allah, dan berkata orang-orang Nasrani pun tidak mau kalah dengan orang yang Yahudi, Al-Masih adalah anak Allah. Iya, kalau Uzair hanya hafal Taurat, Al-Masih ini lahir tanpa ayah. Nah, ini perkataan orang-orang Nasara. Kemudian apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang mereka, dzalika qauluhum bi afwahihim, ya. Itu tuh hanya ucapan mereka saja, ya. Tidak yang seperti oleh Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan ada sedikit faedah, ya. Kenapa sih sampai orang Yahudi, orang Nasrani itu mereka bisa mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak? Karena pada zaman Romawi dulu, orang-orang Romawi itu menyembah tuhan-tuhan yang mereka itu berkeluarga. Ya, mohon maaf lah, misalkan Tuhan Zeus itu menikah dengan Hera dan sebagainya, kemudian mempunyai anak Hercules dan sebagainya. Akhirnya mereka ikut-ikutan, ya. Mereka itu malu ketika orang Romawi, ya, kerajaan Romawi yang besar itu mengatakan Tuhan itu punya anak, kemudian orang Yahudi pun malu, ya. Begitu pula orang Nasrani, ya. Mereka pun akhirnya mengklaim bahwasanya Uzair anak Allah dan Al-Masih, ya, Isa alaihissalam pun anak Allah. Ini contoh pertama, ya, bahwasanya penyimpangan ada di kitab terdahulu. Kemudian contoh penyimpangan yang kedua, apa? Orang Nasrani mengatakan Isa adalah Tuhan, ya. Kalau tadi yang di ayat ini, ya, ayat atau ayat 30 itu Al-Masih ibnullah, ya. Ini versi Nasrani yang lain, bahwasanya Al-Masih itu bukan Tuhan tapi anak Tuhan. Nah, versi Nasrani yang lain mengatakan apa? Bahwasanya Isa adalah Tuhan, ya, bukan anak Tuhan lagi, tapi Isa adalah Tuhan, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 72. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam, ya. Laqad kafara, ini Allah Subhanahu wa taala tegas, ya, mengatakan laqad kafar, sungguh telah kafir
Man siapa? Alladzina qalu, yaitu mereka-mereka yang berkata innallahu wal masih ibnu Maryam, ya. Allah itu Al-Masih loh. Al-Masih itu Allah loh, seperti itu, ya. Atau yang kita kenal sekarang adalah Trinitas tuh, Masya Allah ya. Jadi orang Nasrani pun mereka saling istilahnya berlomba-lomba lah ya. Saling berlomba-lomba untuk merubah kitab. Ada yang satu mengatakan Al-Masih anak Allah, ada yang lain mengatakan bahasanya Al-Masih itu justru Allah itu sendiri. Ini contoh penyimpangan yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Nah, mungkin kalian bingung nih, apa sih sebenarnya isi dalam kitab Injil ya, atau yang orang mereka kenal dengan istilahnya Bible ya. Kita akan coba dengar ya. Di sini ada Dr. Zakir Naik. Apa yang Dr. Zakir Naik katakan tentang Injil itu sendiri atau Bible yang kita kenal sekarang. Kita akan coba ya. Mohon maaf. Of the Bible. So today the Christian scholars they say that there are various different authors of each book. Ya, silakan ini baca subtitlenya. Meaning the book of books. So the present Bible, according to me and according to scholars, it is a mixture. It does contain in some places the word of God, that is remnants of the Injil. It even contains the word of the prophets. It even contains words of historians. Unfortunately, it even contains pornography. Itu seperti itu ya, Masya Allah. The author, many human beings also wrote, according to the Christian scholars, John, Matthew. It is gospel according to John, gospel according to Matthew, gospel according to Luke. What Quran says is gospel according to Jesus Christ. Nah, itu ini ya dikenakan kaum muslimin. Which was given to Jesus Christ, peace be upon him. But what the Bible contains is gospel according to Matthew, gospel according to Mark, gospel according to Luke, gospel according to John. What we believe is gospel of Jesus, peace be upon him. So even the Christian scholars say this has been written by human beings. Ya, cukuplah. Ya, jadi tadi apa yang dikatakan oleh Dr. Zakir Naik tentang masalah Injil ini, dan Dr. Zakir Naik itu sendiri tidak mengambil dari beliau sendiri ya, tapi beliau beristinbat dari tadi apa sarjana-sarjana Kristen sendiri ya, para ilmuwan yang ada di mempelajari orang Kristen dan mereka beragama Kristen sendiri. Yaitu apa isi dari Bible yang pertama ya. Bible tadi kan Dr. Zakir mengatakan mix ya, campuran dari beberapa hal. Yang pertama ya, sebagian firman Allah yang merupakan sisa-sisa Injil ya. Jadi firman Allah ada, tapi sudah sisa-sisa lagi karena sudah dicampur adukan dengan apa? Ya, yang kedua apa? Kata-kata Nabi. Ya, jadi Nabi Isa berkata apa kemudian ditulis di dalam Injil ya. Kalau dalam Islam kan beda. Kalau perkataan Allah ditulis di dalam Al-Qur'an, kalau perkataan Nabi ditulis dalam hadis. Nah, kalau di Bible itu sendiri ya, bukan hanya firman Allah tapi juga dicampur dengan perkataannya Nabi Isa alaihissalam, dan ini tidak diperkenankan ya. Kalaupun pengen ditulis dalam kitab yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kata-kata para ulama ya, atau dalam Islam itu disebut mufassir lah. Nah, jadi tafsirnya Injil itu ya ditulis di Injil. Nah, itu tidak boleh. Padahal yang bagus itu ya Al-Quran sendiri, tafsirnya sendiri. Begitu pula Injil. Kalaupun pengen punya tafsir, kitab tafsir sendiri. Dan sayangnya ini yang keempat yang sengaja Ustaz kasih XXZ ini tadi apa ya. Kalau kalian pengen mengetahui lagi silakan buka video ini lagi. Ya, tadi Dr. Zakir Naik mengatakan apa. Nah, kemudian kita masuk ke sub yang kedua ya, hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi setelah tadi kita mempelajari penyimpangan dari orang-orang Yahudi mengubah Taurat, kemudian orang-orang Nasrani mengubah Injil, kita akan mengetahui apa saja sih hikmah kita belajar mengenai kitab-kitab Allah ini. Yang pertama ya, kita semakin yakin betapa Allah sangat perhatian terhadap hamba-hambanya. Iya ya, kita akan baca ayat dan penjelasannya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Ya. Sesungguhnya kami, yaitu Allah SWT, nazzalna, menurunkan ya kepada manusia berupa apa? Adzikra, Al-Qur'an ya. Jadi yang kemarin Ustaz sering katakan bahwasanya Al-Qur'an itu punya banyak nama ya, di antaranya Adzikra, At-Taurat, Al-Furqan dan lain-lain. Dan bukan hanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan saja Al-Qur'an itu sendiri, namun Allah Subhanahu wa taala pun berjanji akan apa? Wa inna lahu lahafidun, dan kami yaitu Allah Subhanahu wa taala pun akan menjaga Al-Qur'an itu sendiri ya, sampai nanti hari kiamat, sampai nanti sudah menjelang kiamat yang sesungguhnya datang ya, maka Allah Subhanahu wa taala mencabut Al-Qur'an dari hafalan kaum muslimin dan dari kitabnya. Jadi tulisannya ada Al-Qur'an tapi hurufnya sudah tidak ada. Itu kapan? Hari kiamat nanti. Nah, ini Ustaz kasih gambarannya ya, bahwasanya Allah itu sangat perhatian ya terhadap hamba-hambanya. Gambarannya apa? Bahwasanya kita saja yang hidup di dunia ya, ketika kita ingin membeli sesuatu lah ya, misalkan
laptop, motor, mobil dan sebagainya ya, biasanya mendapat buku petunjuk penggunaan ya. Jadi misalkan laptop cara menggunakannya bagaimana sih ya, cara menyalakan mobil bagaimana sih, itu ada buku petunjuk penggunaan ya yang diberikan oleh produsen tertentu ya. Kenapa sih produsen itu sampai memberikan buku petunjuk penggunaan ya, agar konsumen itu tidak salah menggunakan produk tersebut ya. Jadi misalkan laptop gitu yang dia nggak punya engsel kemudian didorong keras-keras akhirnya patah ya. Kenapa sih? Karena dia tidak membaca buku petunjuk ya. Begitu pula misalkan dia punya mobil tapi gaya tidak baca buku petunjuk, kemudian asal starter mobil kemudian mobilnya lompat karena giginya baru masuk. Kenapa seperti itu ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan Al-Qur'an yang berisi petunjuk. Begitu pula ya, gambarannya seperti ini ya. Bukan hanya kalau produsen itu kan hanya bisa memberikan buku petunjuk dan garansi ya, garansinya paling setahun 2 tahun, tapi Allah Subhanahu wa taala menggaransikan Al-Qur'an itu selamanya ya, sampai nanti benar-benar tegaknya hari kiamat. Itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari iman kepada kitab-kitab Allah yaitu apa? Kita memahami banyak hikmah Allah dalam syariatnya. Ya, maksudnya syariat apa? Bahwasanya nama syariat pada zaman-zaman dahulu yaitu syariatnya Nabi Musa dalam Taurat, syariatnya Nabi Isa dalam Injil itu sama ya. Namun kaifiatnya yang berbeda. Ya, jadi misalkan sholat itu caranya berbeda dengan kita, zakat caranya berbeda dengan kita ya, tapi pensyariatannya ada ya. Jadi kalau misalkan kita baca misalkan kisah Maryam itu sedang sholat, ya namanya sama sholat ya, tapi kaifiatnya berbeda ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Maidah ayat 48, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja ya, untuk setiap kalian ya, setiap kaum Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa alaihissalam, ja'alna minkum, kami yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian apa sih? Syir'atan wa minhajan ya, aturan dan jalan yang terang benderang ya. Jadi kita nanti akan mengetahui oh ternyata di dalam Kristen itu juga ada sholat ya, tapi sholatnya beda. Oh ternyata di dalam agama Yahudi juga ada zakat ya, tapi zakatnya berbeda. Dan nanti kita akan tahu ketika mempelajari bab ini ya. Kemudian hikmah yang terakhir ketika kita mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah yaitu apa? Kita menjadi hamba yang pandai bersyukur ya. Kenapa sih kita nanti bisa menjadi pandai bersyukur ketika mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama ya, bahwasanya Allah itu membimbing bukan hanya di dunia ya, tapi juga masalah teknologi ya. Jadi memang benar Al-Qur'an secara kebanyakan itu kan membahas tentang akidah, fikih beribadah dan sebagainya. Namun Allah Subhanahu wa taala pun membahas beberapa hal di dalam Al-Qur'an tentang masalah dunia ya, misalkan rahimnya ibu ada 3 lapisan, kemudian air laut yang tidak bercampur dan masih banyak lagi ya. Jadi bukan hanya berkenaan tentang hukum akhirat saja, tapi juga berkenaan tentang hukum dunia ya. Yang nanti kebanyakan di dalam isi Al-Qur'an adalah menyelamatkan kita yang nanti berujung pada surga atau neraka. Dan yang paling keren ya, Masya Allah ini. Kenapa sih nanti kita pandai bersyukur ketika kita mengimani kitab-kitab Allah, bahwasanya Al-Qur'an itu final update ya. Jadi Taurat sudah istilahnya sudah terlewati masanya, Injil sudah terlewati masanya, tapi Al-Qur'an itu sudah final update, sudah tidak bisa direvisi lagi Al-Qur'an itu nanti sampai hari kiamat ya. Ustaz berikan satu ayat ya agar kita menjadi hamba yang bersyukur ya. Jadi ketika kita Allah Subhanahu wa taala dibimbing di dunia, dibimbing di akhirat, kemudian Al-Qur'an pun final update ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid ya. Dan Allah Subhanahu wa taala rabbukum ya, Tuhan kalian, ta'adzana telah mengumumkan ya, adzana orang yang adzan itu orang yang mengumumkan ya. La in syakartum, kalau kalian bersyukur apa konsekuensinya? La azidannakum, kami pun akan menambah nikmat kami. Akan tetapi apa? Wala in kafartum, kalau kalian itu ingkar kepada Allah, inna adzabi lasyadid, sebelumnya adabku yaitu Allah Subhanahu wa taala sangat keras. Nah, seperti itu ya. Seperti biasa di pelajaran terakhir ya, Ustaz sisipkan beberapa mufradat yang mungkin kalian agak bingung ya atau baru mendengar biar kalian lebih paham lagi ya. Minhaj ini jalan ya, misalkan sekolah kita lah, minhaj sahabah, jalan para sahabat. Laqad ini sungguh, kemudian afwahihim, mulut-mulut mereka, asal katanya dari fu, ini nanti termasuk
asmaus sittah. Ya, nanti kalau kalian belajar sorof ini namanya nahwu, namanya asmaus sittah ya. Kemudian yalwun yaitu memutarbalikkan. Ya tadi maksudnya mengganti hukum-hukum yang ada di Taurat dan Injil. Kemudian yuharifun ya. Yuharifun itu mengganti, mengubah hukum, mengubah perkataan Allah. Kemudian ini tahsab ya, menyangka seperti tadi ketika orang Injil itu mengganti orang Nasrani itu mengganti Injil dengan syair-syairnya mereka, itu disangka bahwasanya Injil yang mereka rubah adalah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Zadanallahu ilman wa hirson ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kita ilmu dan semangat ya. Jadi ketika kita kadang belajar itu malas dan sebagainya, kemudian ketika kita berdoa ini semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga, bukan hanya menambah ilmu kita namun juga menambah semangat kita. Terima kasih telah mendengarkan kajian kali ini, dan jika ada pertanyaan silakan, ini nomor Ustadz dan ini email Ustadz ya. Dan silakan kunjungi pula ya, ini website-nya Ustadz sendiri, bisa kalian kunjungi di goruba.com, mantapa.com. Dan kalau pengen download kitab di Kitab Ma'id ya dan sebagainya. Kemudian terakhir, halaman terakhir sebelum kita mengakhiri kajian kita kali ini, marilah kita bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih? Karena melalui media beliaulah kita bisa mengenal iman, Islam, sholat, zakat, puasa dan sebagainya ya. Maka marilah kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, begitu pula ketika tadi kita telah berterima kasih kepada Rasulullah karena telah membimbing kita ya dengan berbagai hadisnya yang ditulis oleh para ulama. Kita pun mendoakan untuk orang tua kita ya, ayah kita yang telah bekerja payah untuk menafkahi kita, untuk membiayai sekolah kita. Begitu pula ibu kita ya, yang telah melahirkan kita, yang telah mengurus kita, pakaian kita, makanan kita. Maka layaknya pula kita berdoa kepada ayah dan ibu kita dengan doanya Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, Rabbik firli, ampunilah aku, wali walidayya, dan ampunilah kedua orang tuaku. Dan bukan hanya kita pun minta ampun untuk orang tua kita, warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan rahmatilah kedua orang tua kami kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua telah merahmati kami sewaktu kecil. Ya, kajian kita untuk pelajaran akidah di bab ketiga ini yaitu penyimpangan kitab Taurat telah berakhir. Jika kalian masih bingung atau Ustadz ngomongnya terlalu cepat, silakan kalian back saja ini videonya ya di di previous YouTube-nya, atau silakan kalian download ya di previous saja bagian mana yang kalian masih bingung ya. Previous lagi. Kalau dalam bentuk video kan enak, kalian bisa mutar kapanpun ya. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran.